coba kita ingat sholat, ada orang umpamanya dia berdekatan dengan masjid, bahkan bertetangga dengan masjid, akan tetapi dia tidak mampu melangkahkan kakinya masuk di masjid. Ya. Dia tidak mampu dan seakan-akan tidak punya waktu untuk masuk menghadap Allah. Ya. Apanya kira-kira apa yang terjadi pada orang ini? Tentu hatinya yang sakit. Ya, hatinya yang sakit. Karena kita lihat badannya liu kesina watakalena, pa fitness, gym, setiap subuh lari-lari. Ya, Andrena luar biasa, nutrisinya luar biasa, tapi jasmaninya sehat, akan tetapi hatinya yang sakit. Ya. Oleh karena itu, untuk kemudian melakukan sholat itu, maka kita harus memperbaiki hati kita. Dengan cara apa? Ya, isilah dengan nutrisi-nutrisi keagamaan. Apa nutrisinya hati kita? Untuk kemudian bisa dengan tulus ikhlas melakukan sholat, maka perbaiki adalah hati kita dengan memberikan nutrisi yang cukup. Agayero, yang pertama adalah banyak-banyaklah berzikir kepada Allah. Yang kedua adalah banyak-banyaklah membaca Al-Quran. Yang ketiga banyak-banyaklah mendengarkan ceramah-ceramah agama. Supaya kenapa? Supaya hati kita ini punya nutrisi, makanan nutrisi untuk mencukupi, supaya hati kita mudah menerima kebenaran, sehingga kita mudah untuk melangkahkan diri kita masuk di masjid. Untuk melakukan apa? Salat. As-salatu miftahul jannah. Salat itu adalah kuncinya surga. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, nasihat Utsman bin Affan bahwa segala sesuatu itu ada penyakitnya, dan penyakitnya agama adalah fitnah. Ya, coba lihat kita sekarang, luar biasa. Dengan gampangnya kita memfitnah orang, hanya men-share-share saja. Padahal kita juga tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Dan kalaupun itu benar, itu adalah ghibah untuk kita. Dan kalaupun itu salah, maka itu adalah fitnah untuk kita. Oleh karena itu, jangan mudah menyebarkan sebuah aib yang kemudian kita tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Jangan sampai itu menjadi dosa kepada kita dan kita tidak merasakan hal itu. Ya, ini adalah penyakit. Kita lihat di setiap masjid, kita lihat hampir beberapa persen, arti kalau umpamanya ada 10 masjid, mungkin sekitar 6 atau 7 masjid itu pasti ada masalahnya. Selalu ada masalahnya antara pengurus yang satu dengan pengurus yang lain cekcok. Ya, kemudian pengurus yang baik kemudian difitnah bahwa ini begini-begini, sehingga kemudian dia dilengsarkan. Ya, itulah penyakit agama, adalah fitnah. Inilah nasihat Utsman bin Affan kepada kita. Akan tetapi Utsman sendiri terbunuh karena fitnah. Karena fitnah. Ya, menurut riwayat bahwa ketika Utsman menjadi khalifah, ya, maka berdatanganlah orang-orang dari Mesir, ya, untuk mendemo Utsman. Ribuan orang dari Mesir, ya, mendemo Utsman, datang ke Madinah dan mendemo Utsman bin Affan. Ya, maka datanglah Ali bin Abi Thalib menghadapi pendemo ini. Apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib bahwa agamu cacangi Utsman. Apa yang kamu tidak suka dari Utsman, magemu demo Utsman. Maka orang ini berkata, yang pertama, Utsman itu sudah keluar dari sunnah, tidak melakukan sunnah, keluar dari sunnah. Ya, ini biasa yang kita dengar, sedikit-sedikit tidak sunnah,
sedikit-sedikit tidak sunnah. Kamu sunnah, saya sunnah, kamu tidak. Ini terjadi sekarang. Dulu juga seperti itu. Utsman tidak sunnah. Kata Ali bin Thalib, kenapa? Kenapa kamu katakan ini Utsman tidak sunnah? Keluar dari sunnah. Katanya Utsman itu ketika dia berkunjung ke Mekah bersama Rasulullah dan yang lainnya, Rasulullah SAW mengkasar salatnya, sedangkan Utsman tidak mengkasar. Berarti dia tidak melakukan sunnah yang dilakukan oleh Nabi. Ini satu. Yang kedua, Agapi menceceng Utsman. Kata pendemo ini, Utsman itu menggemukkan sapi-sapinya dengan menggunakan fasilitas negara. Ya. Lalu apalagi yang ketiga, apa yang kamu tuntut? Agak menceceng Utsman. Yang ketiga, ya dari itu Utsman itu pernah membakar Al-Quran. Bagaimana hukumnya membakar Al-Quran? Ya, ini tuntutannya. Apalagi Agapi menceceng Utsman. Yang keempat, kata orang ini, salah satu pendemo ini, ya, apa katanya? Utsman itu ketika menjadi khalifah sekarang ini selalu banyak mengangkat saudara-saudaranya, keluarganya di daerah-daerah untuk menjadi pemimpin, menjadi kepala-kepala pemimpin. Ya. Dan yang kelima yang kami tuntut adalah Utsman itu mengangkat pemimpin di daerah itu orang yang masih muda, padahal masih banyak orang yang sudah tua, yang sudah senior bisa melakukan hal itu. Artinya apa? Tidak menghargai senior. Ya, oke. Nah sekarang Ali bin Abi Thalib. Oke, sini. Aku kohe. Yang pertama tadi kamu mengatakan Utsman sudah meninggalkan sunnah, tidak sunnah. Karena persoalan tadi. Kamu harus paham, harus bisa. Harus kamu pahami bahwa itu Utsman ketika dia berkunjung ke Mekah. Kenapa dia tidak mengkasar salatnya? Nasabah Utsman menganggap dirinya bukan orang musafir. Bukan orang musafir. Tapi dia menganggap dirinya orang yang tidak musafir. Kenapa? Karena engkau mofa keluarga aku Mekah.